Shalom anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik PPKN. Oke, anak-anak sudah siap? Sudah ya? Nah, kita akan buka di halaman 13. Halaman 13 ya anak-anak. Dengarkan Miss yang baca ya, dan anak-anak membaca di bukunya masing-masing. Oke, ayo menyimak. Bermain termasuk kegiatan yang baik. Namun, bermain harus patuhi aturan. Aturan ketika bermain diantaranya sebagai berikut. Pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Kedua, bermain tidak lupa waktu. Ketiga, bermain dengan rukun. Keempat, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Kelima, tidak bermain ke tempat yang jauh. Dan yang terakhir, tidak bermain di tempat yang membahayakan. Nah, anak-anak, kita harus punya aturan di rumah ya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak mau bermain itu anak-anak harus berpamitan dulu kepada orang tua ya. Kalian harus minta izin ya, kasih tahu orang tuanya kalau kalian mau bermain ke mana gitu ya, ke rumah teman atau ke mana, kalian harus kasih tahu orang tuanya ya. Jangan langsung pergi ya, nanti orang tuanya tidak tahu anak-anak bermain di mana ya. Jadi anak-anak pertama itu harus minta izin kepada orang tua ya. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Nah, jadi anak-anak harus ingat waktu bermain ya. Jangan keasikan bermain lupa waktu. Lupa waktu belajar, lupa waktu makan, lupa waktu mandi karena keasikan bermain ya. Jadi anak-anak harus punya waktu ya. Anak-anak bermain berapa jam itu anak-anak harus tentukan ya. Oke, yang ketiga, bermain dengan rukun. Bermain dengan rukun itu anak-anak tidak boleh bertengkar sama temannya, tidak boleh curang, tidak boleh nakal sama temannya. Anak-anak harus bermain dengan baik. Nah, yang keempat, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Nah, jadi banyak juga permainan yang berbahaya ya. Anak-anak, jadi anak-anak harus tahu permainan apa yang anak-anak harus bermain. Tidak boleh yang berbahaya. Misalnya yang benda-benda tajam itu tidak boleh ya. Karena nanti akan menyakiti teman atau menyakiti diri kita sendiri. Apalagi yang berbahaya ya. Api ya. Tidak boleh main bakar-bakaran ya, nanti bisa berbahaya ya. Apalagi ya banyak ya permainan-permainan yang berbahaya seperti petasan, itu juga berbahaya ya anak-anak. Jadi kita harus tahu mana permainan yang boleh anak-anak bermain dan yang tidak boleh anak-anak bermain. Oke? Yang kelima, tidak bermain ke tempat yang jauh ya. Ke tempat yang jauh itu tidak boleh ya. Misalnya anak-anak harus bermain tempat yang jauh sekali ya karena temannya mungkin rumahnya jauh, itu juga tidak boleh ya. Kecuali ada hal-hal tertentu yang harus diizinkan oleh orang tua ya. Tapi kalau jauh mendingan kita bermain di tempat yang dekat saja, di tetangga kita atau di halaman rumah, yaitu yang harus tempat yang harus kita bermain, yang layak kita bermain. Oke? Dan yang terakhir, tidak bermain di tempat yang membahayakan. Ya, jadi sama seperti tadi ya, tidak melakukan permainan yang berbahaya. Kalau sekarang tidak bermain di tempat yang membahayakan. Tempat yang membahayakan seperti apa? Nah, misalnya di situ ada sungai ya. Kita nggak boleh main di situ.
nanti bisa jatuh, terpeleset, atau apalagi ya ada jurang ya, atau mungkin di situ banyak duri-durinya. Nah, itu tidak boleh kita bermain di tempat yang membahayakan. Oke, anak-anak sudah mengerti? Ya, jadi anak-anak harus patuhi aturan bermainnya juga ya. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan tugas itu, ada tugas di bawahnya itu, bagaimana sikapmu? Nah, situ Miss akan bacakan, Adi sedang bermain ayunan di pohon. Denny mau mengganggu Adi. Denny mau mendorong Adi dengan kencang. Bagaimana sikap Denny menurutmu? Nah, bagaimana? Apakah itu baik atau tidak ya? Jadi pada saat temannya Adi lagi bermain ayunan, ya datanglah si Denny itu mau mendorong si Adi dengan kencang. Ya, itu boleh apa enggak? Bagaimana menurut anak-anak? Ya. Oke. Kita lanjut lagi di halaman di halaman 29 ya. Halaman 29. Halaman 28 ya anak-anak. Halaman 28. Oke. Semua sudah dapat? Nah, di sini ayo diskusi. Nah, keluarga yang rukun membuat suasana rumah nyaman. Ayah dan ibu membimbing anak-anak. Anak-anak pun mau membantu orang tua. Membantu orang tua adalah contoh mematuhi aturan di rumah. Contoh aturan di rumah yang lain adalah: pertama, menghormati orang tua. Kedua, belajar setiap hari. Ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan. Dan yang keempat, rukun dengan sesama anggota keluarga. Aturan dibuat agar hidup lebih nyaman. Jika tidak ada aturan, suasana di rumah menjadi kacau. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang aturan bermain. Sekarang ada lagi aturan di rumah, ya. Aturan yang lainnya yaitu pertama, menghormati orang tua. Nah, anak-anak, apakah anak-anak menghormati orang tuanya di rumah? Sudah ya? Oke, anak yang pintar, anak yang baik itu mematuhi orang tua ya. Kalau orang tua, menghormati orang tua itu kita tidak boleh bentak sama orang tua ya. Kalau orang tua kasih tahu kita yang baik, jangan kita melawan ya. Apalagi kita marah-marah kepada orang tua, ngambek sama orang tua, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus menghormati mereka karena mereka adalah orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Kita bersyukur untuk orang tua yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Oke? Nah, belajar setiap hari. Ya, di rumah anak-anak suka belajar, suka ya. Jadi anak-anak punya jadwal untuk belajar di rumah ya. Misalnya anak-anak malam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu anak-anak, pada saat anak-anak punya jam untuk belajar, anak-anak tidak boleh pakai untuk bermain atau nonton televisi. Nah, kalau anak-anak punya jadwal di rumah belajar, anak-anak harus ikuti jadwal itu. Dan anak-anak, Miss yakin anak-anak kalau setiap hari belajar, pasti anak-anak pintar. Nah, kalau anak-anak malas belajar, nggak mau belajar, anak-anak nggak akan bisa mengerti ya. Kita tidak banyak tahu tentang ilmu-ilmu ya. Jadi anak-anak harus banyak belajar di rumah ya, jangan malas-malasan.
Nah, yang ketiga menjaga ketertiban dan ketenangan. Nah, anak-anak harus tertib ya di rumah. Jangan berantem sama adik atau kakak ya. Jadi kita harus menjaga ketertiban dan ketenangan di rumah ya. Rukun dengan sesama anggota keluarga juga. Jadi anak-anak harus rukun bersama saudara-saudaranya ya. Rukun tidak boleh bertengkar dan apalagi berebut mainan ya. Terus apalagi kita harus kita ingin adik kita, kakak kita mengikuti keinginan kita, itu tidak boleh. Nah, jadi aturan itu semua dibuat supaya kita hidup nyaman ya. Anak-anak mau hidup nyaman di rumah? Mau ya? Oke, puji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus mau hidup nyaman, rukun di rumah ya. Nah, sekarang anak-anak lanjut mengerjakan tugas di bawahnya itu di halaman 28. Nah, siapa sajakah yang wajib mematuhi aturan di rumah? Nah, ini diskusi bersama temanmu. Jadi kalau anak-anak sekarang kan teman-temannya sekarang kan belajar di rumah, jadi mungkin nggak ada teman untuk diskusi. Nah, bisa anak-anak berdiskusi sama orang tua ya. Oke. Nah, lanjut juga di halaman 29, anak-anak mengerjakan ya, ayo berlatih dan ayo menulis. Nah, sampai di sini saja pelajaran hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti semua? Sudah ya, puji Tuhan. Jadi besok lagi baru kita lanjut dengan pelajaran SBDP dan PJOK. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.